Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota ada Lia Oktaviana dengan NPM terakhir 021, M. Irfan Bahtiar dengan NPM terakhir 003, dengan dengan Alfiris Ramadhani dengan NPM terakhir 005, dengan Setia Ananta dengan NPM terakhir 027, dan Mutiara Madani. Di sini kami eksplorasi dalam Jadi yang pertama kita bahas adalah latar belakang. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian membahas tentang implementasi sistem Green Accounting di perusahaan-perusahaan Kolombia dan implikasinya terhadap akuntansi lingkungan. Studi ini menyoroti kebutuhan akan model akuntansi hijau yang terstandar dan integrasi aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi. Meskipun sistem akuntansi hijau dapat mengarah pada praktik yang lebih ramah lingkungan dan kinerja ekonomi yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan tantangan dan keterbatasan dalam menerapkan akuntansi hijau, terutama di negara berkembang seperti Kolombia. Nah, keterbatasan tersebut dapat berupa seperti perekonomiannya yang bertumbuh pada sektor primer, rendahnya budaya organisasi terkait lingkungan hidup, kurangnya lembaga lingkungan hidup, serta kurang menerima adaptasi bentuk-bentuk ekonomi baru yang mengurangi polusi. Nah, artikel ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan insentif untuk memfasilitasi transisi ke akuntansi hijau di negara-negara Amerika Latin. Dari 150 perusahaan di Kolombia, 100% belum menerapkan praktik lingkungan dalam sistem akuntansi, menunjukkan bahwa integrasi aspek lingkungannya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar perusahaan Kolombia banyak menggunakan akuntansi keuangan dibandingkan dengan akuntansi ramah lingkungan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Era globalisasi meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab pada lingkungan di berbagai bidang, termasuk sistem akuntansi. Negara-negara berkembang seperti Kolombia menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem akuntansi ramah lingkungan untuk mencapai kelestarian ekonomi dan lingkungan dengan potensi kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kontribusi sistem akuntansi ramah lingkungan di negara berkembang dalam penerapan sistem akuntansi ramah lingkungan di negara berkembang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perubahan sosial. Next. Selanjutnya, membahas tentang metodologi, pendekatan analisis eksploratif, dan implementasi GAS di perusahaan Kolombia. Penelitian menggunakan pendekatan analisis eksploratif untuk mengeksplorasi implementasi Green Accounting System di perusahaan-perusahaan Kolombia. Data dikumpulkan melalui survei struktur dan analisis penyeratan bahwa meskipun perusahaan menunjukkan pergerakan menuju akuntansi lingkungan, tindakan ini belum tercermin dalam laporan akuntansi mereka. Next. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada 2 poin yang harus dibahas. Yang pertama adanya kesadaran namun kurangnya implementasi praktik akuntansi hijau. Yang kedua adanya urgensi penerapan standar atau model akuntansi hijau di Kolombia. Nah, pada kesadaran namun kurangnya implementasi praktik hijau ini, dalam penelitiannya tentang penggunaan akuntansi hijau di Kolombia ini dengan bantuan perangkat lunak SPS versi 22 yang ditemukan bahwa semua perusahaan di sana itu sudah tahu apa itu akuntansi yang ramah lingkungan, namun kebanyakan dari mereka itu belum benar-benar menggunakan atau belum menerapkan cara-cara tersebut secara lengkap gitu. Jadi walaupun mereka tahu tentang cara menghitung dampak lingkungan, sebagian besar perusahaan masih belum menggunakan metode atau strategi tersebut dalam kegiatan sehari-hari mereka. Jadi ada beberapa alasan utama dalam
dalam masalah tersebut. Yang pertama itu adanya ketidakpastian dan kurangnya dukungan dari pemerintah, membuat perusahaan enggan mengubah cara mereka untuk mencatat keuangan. Selain itu juga ada pula kesadaran perusahaan terhadap pentingnya akuntansi hijau masih perlu ditingkatkan, dan budaya kerja yang belum memprioritaskan lingkungan juga mempengaruhi penerapannya. Nah, penggunaan sistem pencatatan keuangan tradisional dan ketidaksesuaian model akuntansi hijau juga menjadi hambatan. Tantangan ekonomi dan kurangnya dukungan membuat perusahaan ini lebih fokus pada isu-isu lain. Namun, dengan usaha meningkatkan pemahaman dan mengatasi hambatan ini, diharapkan perusahaan di Kolombia dapat beralih ke akuntansi hijau dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkelanjutan dan memperhitungkan dampak mereka pada lingkungan. Yang selanjutnya ada urgensi penerapan standar atau model akuntansi hijau di Kolombia. Jadi pada temuan hasil analisis ini menyoroti pentingnya menerapkan standar atau model akuntansi hijau di Kolombia. Perusahaan menyadari bahwa mencatat, mengukur, dan menilai dampak lingkungan dalam laporan keuangan mereka adalah hal yang penting yang tadi sudah dijelaskan. Nah, uji NC-NEMAR ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam beberapa hubungan pertanyaan, menunjukkan bahwa ada aspek-aspek tertentu yang perlu lebih diperhatikan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memiliki panduan yang jelas dan standar agar perusahaan ini dapat melaporkan dampak lingkungan mereka dengan konsisten gitu. Dengan kata lain, perusahaan menyadari perlunya panduan yang jelas untuk melaporkan dampak lingkungan agar bisa dibandingkan dengan standar yang sama di industri atau sektor mereka. Next. Kesimpulannya dari penelitian ini menggarisbawahi urgensi implementasi sistem akuntansi hijau di perusahaan Kolombia untuk memperhitungkan dampak lingkungan dalam laporan keuangan mereka. Meskipun semua perusahaan memiliki pengetahuan tentang akuntansi ramah lingkungan, banyak dari mereka belum mengadopsi metode atau strategi secara penuh. Temuan menyoroti perlunya standar atau model akuntansi hijau yang berstandar dengan menekankan pada prinsip pencegahan, integrasi, dan praktik yang baik. Tantangan yang keterbatasan dalam menerapkan akuntansi hijau itu terutama di negara berkembang menjadi jelas. Hasil analisis eksploratif pengguna SPSS menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap kebutuhan ini, namun juga menunjukkan perbedaan signifikan antar pertanyaan menunjukkan area yang memerlukan fokus lebih lanjut. Dengan adanya pelatihan karyawan dan standarisasi model akuntansi hijau, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi akademis, praktisi, dan pemerintah, serta mendukung perjalanan Kolombia menuju keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Next. Selanjutnya, critical review. Negara Kolombia memiliki pengetahuan akuntansi ramah lingkungan, namun belum banyak perusahaan menerapkan metode akuntansi ramah lingkungan, seperti identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya lingkungan. Padahal jika perusahaan menerapkan metode akuntansi ramah lingkungan, akan menguntungkan bagi suatu perusahaan. Fungsi dari metode akuntansi berbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Fungsi internal berkaitan dengan pengelolaan biaya lingkungan dan penilaian terhadap aktivitas lingkungan perusahaan berdasarkan klasifikasinya. Sementara, fungsi eksternal melibatkan komunikasi dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang telah mengambil manfaat dari alam. Selain itu, akuntansi yang ramah lingkungan bertujuan untuk mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam pengambilan keputusan bisnis, serta untuk meningkatkan transparansi lingkungan dan memberikan citra positif. Beberapa perusahaan juga sudah melaporkan faktor akuntansi lingkungan seperti biaya lingkungan, kinerja lingkungan, dan pengembalian keputusan yang berkelanjutan, serta aktivitas lingkungan dan dampak dari aktivitas perusahaan. Jika suatu perusahaan melaporkan faktor-faktor, hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan yang telah mengambil manfaat dari alam dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. Di Kolombia juga perusahaan telah menerapkan model
akuntansi ramah lingkungan yang bermanfaat untuk mengurangi permasalahan lingkungan, yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengurangi permasalahan lingkungan. Manfaat dari melaporkan pentingnya menerapkan model akuntansi ramah lingkungan untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengurangi permasalahan lingkungan yang dihadapi sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan lingkungan. Manfaat lainnya meningkatkan transparansi lingkungan yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan memastikan citra positif perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.